Saya hanya ingin mengingatkan bahwa semua dari kita mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Siapapun Anda, ahli maksiat, ahli taat, siapa yang beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan bertepatan pada Lailatul Qadar, berarti dia mendapatkan pahala ibadah yang lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, sama dengan 83 tahun 4 bulan. Maka jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Meskipun seseorang ahli maksiat, saya katakan, jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Dan saya ingin bercerita, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumullah, pernah malam yang ke-27 Ramadan, pada suatu Ramadan, beliau mendapati anak muda di dalam mobilnya menyetel musik dengan suara yang keras. Sedangkan orang-orang di Masjid Nabawi sedang mau beribadah. Maka beliau datangi pemuda tersebut. Kemudian beliau katakan dengan arif dan bijak. Kata beliau, jika kamu tidak sanggup untuk beribadah di malam yang istimewa ini, malam ke-27 dari bulan Ramadhan, malam yang sangat-sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar, maka saya berikan kepadamu sebuah amalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengubah hidupmu, yaitu amalkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dari beberapa pemuda yang ada di dalam mobil tersebut, perkataan Syekh menghujam kepada hatinya. Malam itu dia pulang, dari mulai malam itu dia mengucapkan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan akhirnya doa tersebut sangat bermanfaat untuk kehidupannya. Kalau bahasa kita, akhirnya berkat doa tersebut Allah mengabulkannya dan membuat dia berhijrah. Akhirnya dia menjadi pendakwah. Suatu saat Syekh pergi ke sebuah daerah untuk berdakwah di hadapan para tentara. Kemudian ternyata setelah selesai berdakwah, ada seorang tentara mengatakan kepada Syekh, Syekh, kenalkah engkau dengan aku? Kemudian Syekh mengatakan, mohon maaf, banyak yang saya temui. Siapa engkau? Aku adalah pemuda yang dulu engkau nasihati di malam ke-27 Ramadhan agar membaca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perkataanmu menghujam kepada hatiku. Dan akhirnya aku berhijrah, bertobat, terus membaca itu tanpa henti. Akhirnya aku menjadi seorang tentara, dan di tentara ini aku sebagai pendakwah. Lihat bagaimana seorang yang ahli maksiat di 10 malam terakhir bulan Ramadan, jika dia beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar, maka dia tetap akan mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Dia tetap akan mendapatkan keagungan, kemuliaan Lailatul Qadar. Wahai kawan-kawanku yang sedang asyik untuk bermaksiat, padahal di dalam hati kecilnya ingin sekali bertobat, tetapi mungkin ada perasaan, mana mungkin tobat saya diterima, dosaku sangat banyak. Maka jangan pernah remehkan keberkahan Lailatul Qadar. Jangan pernah remehkan keagungan, kemuliaan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmatnya pada Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada Lailatul Qadar. Siapa tahu engkau termasuk orang yang dirahmati oleh Allah. Siapa tahu engkau termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk merubah hidup di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Tahun ini, bukan tahun depan, tahun ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk bisa beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jaga kesehatan, wahai saudaraku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, petunjuk, kemudahan untuk mengerjakan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan diridhai olehnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan terakhir pesan saya, hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan ini lebih mulia dibandingkan yang sudah lewat. Maka yang sudah beramal ibadah di awal-awal bulan Ramadan, jangan ujub, jangan pernah merasa sudah banyak ibadah, akhirnya loyo,
di puncak keberkahan Ramadan.